Shalom Tiberias, senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam acara kesaksian mujizat. Kami berdoa biar saudara semua, baik yang di Gading Nias juga yang di rumah, mengikuti acara ini secara live streaming. Biar kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di tengah-tengah kita. Kita bersyukur Gereja Tiberias dijanjikan Tuhan kuasa yang besar, yaitu mujizat-mujizat melalui perjamuan kudus dan minyak urapan. Maka hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Hendri Cahyadi bersama istrinya Ibu Susan dan anaknya Gerald yang mengalami kuasa mujizat Tuhan. Langsung saja kita menjumpai Pak Hendri. Shalom Pak Hendri. Shalom. Apa kabar Pak? Puji Tuhan. Sehat ya Pak ya? Sehat. Boleh Pak, silakan Pak, gimana kesaksiannya Pak? Oke, shalom Bapak Ibu. Pagi ini saya mau kasih kesaksian. Tahun lalu, kira-kira 1,5 tahun yang lalu ya, di bulan Februari, saya mengalami demam tanggal 4 Februari. Nah, demamnya itu sampai dengan tanggal 7 nggak turun-turun ya. Demamnya malah makin naik, makin tinggi demamnya sampai ke tanggal 7. Di tanggal 7-nya saya coba untuk PCR karena waktu tahun 2022 Februari itu kasus COVID lagi naik waktu itu. Jadi saya coba PCR, ternyata hasil PCR-nya negatif. Tapi demamnya nggak turun-turun, malah makin naik, malah demamnya tinggi sampai ke 40 demamnya. Akhirnya tanggal 8 Februari saya ke rumah sakit, ke UGD, dan dites darah hasilnya saya DBD. Nah, pada saat saya DBD langsung dirujuk untuk rawat. Pada saat itu saya trombositnya 166.000 Pak. Pada saat dideteksi DBD 166.000, jadi langsung dirawat di tanggal 8 dan tanggal 9 pagi dicek lagi darah, trombositnya langsung merosot drastis ke 30.000. Dokternya kaget karena saat itu lagi ada isu DBD shock. Waktu itu lagi ada isu itu. Jadi dokternya kaget, dokternya bilang, wah ini turunnya drastis sekali ya trombositnya. Jadi ini harus dicek darah 1 hari 2 kali. Nah, tanggal 9 sore dicek lagi pada saat saya udah di rumah sakit, 9 sore, trombositnya anjlok lagi ke 16.000. Jadi saya dianjurkan dokter tidak boleh turun ranjang, pipis pun harus di pispot karena takut pendarahan. Nah, jadi memang kondisi badan saya juga udah lemes saat itu. Nah, tanggal 9 tepatnya siang istri saya datang ke rumah sakit bawa perjamuan kudus dan minyak urapan. Nah, tanggal 9 siang begitu istri saya datang, istri saya juga udah dengar hasil dokter bahwa trombositnya anjlok. Dokter juga bilang kalau besoknya dites lagi di bawah 10.000, maka saya harus transfusi, harus transfusi darah. Wah, saya berdoa sama istri tolak transfusi darah. Kami percaya bahwa kuasa darah Yesus memulihkan, menyembuhkan, dan saya perjamuan kudus siang itu, malamnya sebelum tidur saya perjamuan kudus di tanggal 9, lalu besok paginya tanggal 10 sebelum cek darah jam 5 pagi saya bangun tidur, saya perjamuan kudus lagi, dan saya olesi minyak urapan. Kira-kira jam 6, jam 6.30 saya diambil darah lagi, lalu 1 jam kemudian hasilnya keluar, puji Tuhan, langsung naik Pak trombositnya. Langsung naik ya? Langsung naik 66.000. 66.000 langsung naik. Dalam semalam itu ya? Dalam semalam. Karena perjamuan kudus itu Karena ya? perjamuan kudus. Oh iya, darah langsung, Yesus ya? Iya, langsung naik ke 66.000. Nah, terus? Tapi dokter belum kasih saya pulang. Biasanya kalau DBD itu kan 1 kali naik sudah boleh pulang ya. Nggak dikasih pulang karena mau diobservasi lagi. Takutnya anjlok lagi gitu trombositnya. Jadi tidak dikasih pulang sampai dengan tanggal 11. Tanggal 11 naik lagi trombositnya ke 90.000 dan tepat di tanggal 12 Februari trombosit saya sudah di atas 100.000 dan saya diizinkan pulang. Hasilnya sembuh ya Pak? Sembuh, puji Tuhan Pak. Puji Tuhan. Sehat kita sempurna. berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, ini kita nggak boleh anggap sepele ya. Saudara, demam berdarah ini orang seringkali abai ya, penyakit demam 7 hari katanya selesai gitu ya. Tapi ternyata faktanya banyak yang tidak tertolong Pak, ya, gitu, nggak selamat. Nah, ini Bapak karena kuasa Tuhan ya, betul, di balik Pak. perjamuan kudus, betul. dan itu trombositnya terus turun dan akhirnya Bapak perjamuan kudus, minyak urapan,
trombositnya semalam langsung naik, Langsung naik Pak. naik lagi, Langsung naik ya. dan akhirnya sembuh pulih ya Pak ya. Puji Tuhan Puji Pak. Tuhan. Yang Puji pertama Tuhan. sembuh dari demam berdarah. Yang kedua kerjaan gimana Pak? Lalu kerjaan saya sangat diberkati, karir terus naik ya. Jadi saya awalnya berkarir dari seorang marketing di satu perusahaan otomotif. Sales gitu ya? Ya, sales. Saya mulai bergabung ibadah Tiberias dari tahun 2003. Nah setelah 2003, selama 3 tahun saya beribadah, terima perjamuan kudus, minyak urapan. 3 tahun saya, puji Tuhan, diangkat kepala cabang. Sampai dengan hari ini. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Jadi dari tahun 96 sales. Iya. Sampai tahun 2003. Iya. 2003 masuk Tiberias gitu. Tiberias ya. Masuk Jadi Tiberias. saya diajak teman saya. Diajak ibadah teman Tiberias, ya. Ini tahun 96, 2003 itu kira-kira 7 tahun ya. 7 tahun sales terus. Tapi 2003 masuk Tiberias, Iya. diangkat akhirnya naik. menjadi apa? Kepala cabang. Kepala cabang. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Puji Tuhan Tuhan. Yesus. Ya, jadi saudara hari ini yang sales ya, yang marketing ya, jangan berkecil hati, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Pak Hendri ini dulu juga sales sampai akhirnya sekarang jadi kepala cabang. Diberkati ya Pak ya? Diberkati Pak, sangat diberkati. Kalau di kantor Bapak suka doa juga gitu? Oh iya Pak, bahkan di kantor saya ada minyak urapan juga ya. Jadi kita suka olesi minyak urapan, ya namanya kita di otomotif kan pasang surut juga ya. Jadi yang penting jangan putus asa, tetap setia, berdoa aja bergantung sama Tuhan dan jangan lupa perjamuan kudus. Waktu itu perusahaannya gimana? Pernah PHK-in orang nggak waktu susah? Oh iya, gitu? waktu tahun 2020 otomotif itu salah satu yang sangat terdampak ya pada saat COVID. Nah jadi tahun 2020 kita pikir luar biasa ya, karena itu kan dampaknya sangat luar biasa, penjualan tinggal 20%. Nah akhirnya saya bergumul, berdoa, dan pastinya perjamuan kudus, minyak urapan saya urapi, kantor saya urapi. Dan puji Tuhan selama pandemi COVID 2020 yang paling berat, kami tidak mem-PHK karyawan satupun. Padahal penjualan turun gitu ya? Tinggal 20%. Tinggal Pak. 20%, gimana bayar karyawan gitu ya? Puji Tapi Tuhan ada jalannya Pak. Ada jalannya Ada ya? jalannya. Puji Tuhan, dan Puji akhirnya nggak ada yang di PHK. Tidak ada yang di PHK, satupun. Sekarang udah dipulihkan lagi ya? Sudah pulih Pak, sekarang malah nambah lagi ya. Nambah lagi, Nambah puji lagi, Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Puji Tuhan Tuhan. Yesus. Jadi yang pertama demam berdarah, yang kedua dari sales jadi kepala cabang, dan perusahaannya ya tidak PHK karyawan di tengah krisis ya. Ya, puji Yang ketiga, Ibu gimana Pak? Yang ketiga istri saya, ini namanya Susan. Waktu tahun 2021 lagi pada saat COVID Delta, itu lagi rame-ramenya ya Delta. Istri saya terkena COVID Delta. Nah waktu hari itu kan lagi susahnya rumah sakit ya, bahkan Penuh jangankan ya, rumah penuh ya. sakit. Iya penuh Pak, jangankan rumah sakit, kita mau beli obat di apotek aja selalu dibilangnya nggak ada. Waktu tahun 2001 Delta. Nah jadi hari itu saya sudah agak bingung juga, karena yang kena bukan istri saya aja, tapi ada mama saya juga, ada saudara-saudara saya juga yang lain. Khususnya mama saya juga harus ngerawat mama saya juga. Nah hari itu bingung karena rumah sakit penuh. Ya kita berdoa, bergumul, kita minta Roh Kudus pimpin, kita perjamuan kudus dan minyak urapan. Puji Tuhan Roh Kudus pimpin di satu rumah sakit, saya datang udah disuruh pulang. Istri saya udah suruh pulang, katanya karena penuh, nggak bisa dirawat Pak. Jadi yang dirawat itu hanya yang memang sudah parah ya, yang sudah parah. Jadi kamar penuh, akhirnya istri disuruh pulang. Tapi Bapak nggak pulang gitu? Saya nggak pulang Pak. Ngapain Bapak? Saya nggak pulang, kita berdoa. Oh berdoa? Kita berdoa dan kita minta pimpinan Roh Kudus. Saya minta pimpinan Roh Kudus, ya Roh Kudus pimpin. Karena nggak mungkin istri saya di rumah, saya nggak mungkin rawat istri saya, nggak mungkin rawat ibu saya. Hasilnya saya dipimpin Roh Kudus, saya disuruh ke depan. Saya dapat hikmat dari Roh Kudus, saya disuruh ke depan, ke bagian pendaftaran, tanya kamar. Saya ke bagian pendaftaran, tanya kamar, puji Tuhan ada kamar Pak. Puji Tuhan ada kamar Puji Tuhan ya. ada kamar. Hasilnya itu benar-benar dirawat saya dapat juga hikmat. ya. Akhirnya saya ke belakang lagi, ke dokter lagi, saya bilang saya sudah ke depan, ada kamar nih. Dokter nggak percaya, dokter telepon ke depan.
Akhirnya singkat cerita Dapat ya. dapat kamar, puji Tuhan. Tapi selama dirawat juga perjamuan kudus. Selama juga dirawat pejaman kudus, punya jadi urapan, memang iya, iya. hari itu pada saat ke rumah sakit kita sudah bawa pejaman kudus. Jadi memang selalu Pak, kita selalu bawa pejaman kudus, punya urapan. Bahkan kita traveling pun juga kita selalu bawa. Hasilnya selamat ya. Selamat, puji Tuhan, Tertolong sehat ya. sempurna. Sehat sempurna. Sehat Kita berikan sempurna, tepuk puji tangan yang Tuhan. meriah buat Tuhan Yesus. Yang terakhir Pak, ini Yang terakhir, anaknya ya. ini anak saya Gerald. Ah. Saya mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan. Ya karena kita juga selalu setia ibadah Tiberias ya. Kami punya pergumulan waktu anak saya mulai sekolah, kami punya pergumulan anak saya ini agak diem Pak. Bahasanya introvert lah gitu ya. Tertutup ya. Tertutup. Jadi kalau di sekolah tuh agak kurang berteman. Ansos. Ansos antisosial ya. Antisosial, Ya, ya, jadi ya. agak kurang berteman gitu di sekolah. Wah, kita sebagai orang tua kan bergumul. Namanya anak laki ya, kita pengennya kan ada sosialisasi. Kita berdoa, minta Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan dengan cara yang ajaib, Pak. Cara ajaibnya adalah anak saya kebetulan memang rajin sekolah minggu. Nah, Tuhan kasih Gerald talenta main gitar. Bapak ajarin. Enggak, Pak. Bapak bisa main gitar? Saya nggak bisa main musik. Saya nggak bisa main musik. Terus belajarnya gimana? Istri saya nggak bisa main musik. Semua keluarga saya nggak ada yang bisa main musik. Belajarnya gimana? Memang waktu itu pernah ikut ekstrakurikuler di sekolah, ekskul di sekolah main gitar, tapi hanya 1 tahun lebih ya. Terbatas. 1 tahun terbatas lah waktunya. Oh, ikut streaming waktu itu ya? Nah, lalu Tiberias streaming 2020, jadi anak saya pada saat ibadah online ngikutin aja tuh. Oh, kalau tiap kali puji-pujian, tiap kali nyanyi, anak saya Otodidak ngikutin gitu? aja, otodidak, main sendiri. Iya. Nah, jadi kita sebagai orang tua bergumul untuk anak saya ini, Gerald ini anak kedua saya. Iya. Bergumul untuk Gerald ini bisa bersosialisasi. Umurnya berapa umurnya? Sekarang 15 tahun. 15 tahun. Ya puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terakhir Gerald boleh coba. Kamu ya sedikit aja. Kamu senang ya bisa melayani ya? Iya. Senang ya? Ya jadi banyak, ya saudara sekarang banyak anak-anak muda ya pergaulan bebas ya kemana-mana gitu. Tapi Gerard 15 tahun ya bisa main musik. Dia cuma ngelihat streaming. Jadi saudara nggak boleh anggap sepele, streaming itu luar biasa. Jadi ternyata anak-anak itu bisa ngikutin ya. Anak kecil juga ya. Bahkan Gerard bisa belajar musik lewat streaming dan sekarang bisa melayani Tuhan. Yang terakhir Pak, boleh sebagai ungkapan syukur Pak? Ya, saya mau ucap syukur ya keluarga kami dipimpin Tuhan. Kami memang rajin perjamuan kudus ya, setiap pagi sebelum pada saat bangun tidur sebelum aktivitas saya biasanya langsung berdoa perjamuan kudus, minyak urapan jangan lupa karena diurapi minyak kita dipimpin Roh Kudus dalam menjalani aktivitas kami hari-hari. Jadi kami dipelihara sempurna ya, kami mengucap syukur buat Gereja Tiberias. Gereja Tiberias yang mengajarkan kami untuk selalu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, perjamuan kudus. Mengucap syukur buat Gembala Sidang yang mendiang Bapak Dr. Yesaya Paraji dan Ibu Darniati Paraji yang selalu mengingatkan kami untuk selalu perjamuan kudus. Dan mengucap syukur juga, berterima kasih juga kepada pengurus-pengurus Gereja Tiberias, Pak Risto, Pak Argo yang juga memberikan kesempatan untuk anak saya melayani dalam bermain musik. Puji Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan, bersyukur. Terakhir Ibu bersyukur ya Bu ya? Ya bersyukur Pak, terima Bersyukur. kasih. Ya, puji Tuhan. Demikian kesaksian hari ini Pak Hendri Cahyadi bersama istrinya Ibu Susan dan juga anaknya Gerald sembuh dari demam berdarah dan juga pekerjaan diberkati dari sales menjadi kepala cabang dan juga istrinya yang waktu COVID Delta saudara diselamatkan, dipulihkan bahkan disembuhkan dan juga anaknya Gerald bisa diberkati Tuhan, melayani Tuhan. Doa saya kita semua diberkati Tuhan, mujizat tetap terjadi. Salam Tiberias.